Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu 28 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, para wali santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita melihat di pesantren-pesantren lain, maka kajian wali santri ini adalah kajian yang ditunggu-tunggu, karena di dalamnya wali santrinya bisa sambil belajar. Apalagi kalau Sabtu sore sampai Sabtu malam Ahad, itu mungkin jarang ada kegiatan. Maka coba nanti diusulkan di grup wali-wali santri agar ada pembelajaran khusus bagi wali-wali santri. Karena kalau kajian saja kan ya kajian, tapi kalau belajar itu berarti dia wali santrinya bawa kitab, baca kitab, kemudian mempelajari kitab. Jadi benar-benar wali santrinya memang juga ikut belajar. Nanti coba kita lihat apakah bisa dilakukan setiap pekan misalkan, atau setiap 2 pekan sekali, kalau wali santrinya memang benar-benar ingin belajar ilmu agama. Karena kalau kajian-kajian kajian seperti ini, kajian meskipun saya yang baca kitab, tapi kan bapak-bapak cuma mendengar.
Tapi kalau kita menentukan sebuah kitab, kemudian Bapak pegang, bahkan mungkin ada ujiannya segala, nah ini jadi ilmu. Di pesantren-pesantren lain seperti itu. Bahkan mereka sebagaimana anak-anaknya belajar, santri-santrinya, orang tuanya juga belajar. Sehingga, dan saya yakin kalau seandainya ini dilakukan, meskipun anggaplah 2 pekan sekali gitu ya, maka akan sangat bagus. 2 pekan sekali. Sabtu pekan pertama, Sabtu pekan ketiga misalnya. Kalau pas saya ada. Jadi kita benar-benar intensif belajarnya. Nanti ada ujiannya segala, ada materinya. Meskipun sudah berumur semua, tapi insya Allah kalau semangat jadi ilmu. Sehingga juga buat bekal untuk di rumah masing-masing. Ini tidak hanya kajian lepas. Gitu. Kalau ini kan kajian lepas. Meskipun temanya berkaitan dengan pendidikan anak. Yang jelas insya Allah mudah-mudahan nanti saya lihat waktu. Saya ingin buka majelis khusus wali santri yang memang benar-benar belajar. Jadi kita bawa kitab, bapak-bapak bawa kitab. Kemudian ada yang membaca seperti layaknya santri belajar di kelas. Ya. Jadi nanti ada kurikulumnya, apa yang perlu dibicarakan. Kalau saya melihatnya pembicaraan rukun iman, rukun Islam, baru hal-hal yang penting yang memang diperlukan oleh seorang muslim. Seperti misalkan amaliyah-amaliyah yang bisa diamalkan oleh seorang muslim. Nah, untuk pada kesempatan kali ini sebenarnya kita membahas sebuah buku, yaitu Tarbiyatul Auladi ala Minhajin Nubuwah wa Bayanu Huquqihim fil Islam. Dan kalau tidak salah ini baru pertama ya. Baru pertama offline. Biasanya online. Taib. Tarbiyatul Auladi ala Minhajin Nubuwah wa Bayani Huquqihim fil Islam. Pendidikan anak menurut metodologi Nabi dan penjelasan hak-hak mereka di dalam agama Islam. Ini dikumpulkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Sa'id Raslan hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama besar di Mesir, Dr. Muhammad bin Sa'id Raslan. Taib. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah ada poin yang beliau sampaikan. Jadi saya nyomot saja. Ada poin yang beliau sampaikan yang menarik, yaitu min huquqil at-tifli fil Islam ri'ayatuhu wal infaqu alaihi min halal. Yang artinya termasuk dari hak anak di dalam agama Islam adalah memeliharanya dan menafkahinya dengan yang halal. Nah, ini penting untuk kita sebagai orang tua agar mencari uang, rezeki untuk memberi nafkah, makan, minum, pakaian, alat-alat kepada anak-anak kita, dan uangnya tersebut yang halal. Coba perhatikan, penulis mengatakan, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, apalagi sebelum saya sebutkan, apalagi kita di zaman sekarang. Zaman yang mungkin sebagian kaum muslimin merasakan kesulitan mencari rezeki. Masih terdampak dari COVID.
Kemudian juga zaman yang semakin mahal barang. Dan juga fenomena bahwa sebagian orang menghalalkan segala cara. Dan itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa seorang tidak peduli apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Nah, ini kabar bentuk celaan dan pasti terjadi. Di akhir zaman ada orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Nah, ini berpengaruh dengan anak-anak kita. Kita harus menafkahi mereka dari harta yang halal. Mari kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau apa yang mereka sedekahkan. Maksudnya yang mereka infakkan kepada anak istri mereka. Nah, ini pelajaran bahwa sedekah yang kita berikan kepada anak istri itu namanya infak. Nafkah. Nafkah itu adalah sedekah wajib. Tapi khusus untuk orang yang di bawah tanggung jawab. Nah, itu beda dengan sedekah biasa, beda dengan zakat. Ini kalau infak atau nafkah adalah sedekah wajib yang diberikan oleh suami kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab nafkahnya. Makanya Allah mengatakan di sini yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau, apa yang kalian sedekahkan? Saya nasihatkan kepada Bapak Ibu yang baru datang ke masjid, salah satu adab kita masjid adalah kalau masuk tahiyatul masjid. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah khutbah Jumat. Kemudian beliau menghentikan khutbah. Sekedar untuk mengingatkan seseorang yang ketika masuk masjid langsung duduk. Tidak salat tahiyatul masjid. Baik, kembali kita ke permasalahan tadi. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabin. Apa saja yang kalian sedekahkan dari kebaikan, maka berikanlah untuk orang tua dan para kerabat. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa kita saat memberikan nafkah maka wajib dari yang khair, harta yang baik. Saat memberikan nafkah wajib dari harta yang baik. Dan kalau sudah punya harta yang baik, yang paling terbaik kita berikan adalah orang tua kita. Kalau mereka sudah tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan, dan aqrabin, para kerabat kita. Kerabat kita, istri, anak, terus ke bawah cucu, ya, atau adik laki-laki selama dia belum baligh, atau adik perempuan selama dia belum menikah. Nah, itu wajib kita berikan. Nah, ini ayat yang menunjukkan bahwa termasuk hak anak kita sebagai orang tua memberikan nafkah dari harta yang halal. Yas'aluka ashabuka ya Rasulullah, madza yunfiquna fi sabilillah min amwalihim. Wahai Rasulullah, para sahabat mau bertanya kepada engkau, apa yang mereka sedekahkan di jalan Allah dari harta-harta mereka? Qul lahum ma taf'alu min infaqi syai'in minal halal minal malil halal at-tayyib qalla aw kathur fa anfiqu fi hadhihi.
Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang kalian kerjakan saat kalian bersedekah dengan harta yang halal dan baik. Nah, ini halal dan baik. Baik itu banyak atau sedikit, maka sedekahkanlah dalam hal ini. Yang pertama, al-walidan, kedua orang tua. Kalau kedua orang tua masih hidup dan sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi. Kenapa? Karena mereka lahuma min fadlil wiladah wal atif wat tarbiyah. Karena mereka memiliki jasa melahirkan kita. Ini nggak bisa dibayar nih. Jasa melahirkan kita, jasa menyayangi kita, jasa mendidik kita. Maka mereka yang paling utama untuk diberikan nafkah. Wal aqrabun min ahlikum wa dhawi arhamikum. Dan al-aqrabun, para kerabat kalian. Siapa itu? Istri dan juga rahim-rahim kita. Rahim kita itu siapa? Istri samping kiri kita. Kemudian anak, cucu ke bawah. Ya, kemudian saudara, saudari, kakak, adik. Kemudian keponakan. Kemudian paman, bibi. Itu rahim-rahim kita. Ya, yang mempunyai pertalian darah dengan kita. Taib. Itu dalil yang menunjukkan bahwa hak anak mendapatkan nafkah yang halal. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li badanika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan. Inna li ahlika 'alaika haqqan, inna li zaujika ay li difanika wa zairika 'alaika haqqan, fa'ati kulli haqqin haqqah. Artinya, dalil yang kedua bahwa hak anak adalah mendapatkan nafkah yang halal. Hadis riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atasmu dan badanmu memiliki hak atasmu. Apa maksudnya para ikhwah? Kita boleh semangat beribadah, tapi juga harus kasih istirahat untuk anak kita. Untuk apa? Badan kita. Kita boleh tahajud, tetapi kita juga kasih tidur. Kita boleh puasa, tapi kita juga kasih untuk berbuka. Dan matamu mempunyai hak atasmu. Hak mata adalah tidur. Dan istri mempunyai hak atasmu. Pasanganmu ataupun tamumu mempunyai hak atasmu. Maka berikanlah setiap hak pada tempatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang orang tua wajib memberikan hak anak, dan salah satu hak anak adalah mendapatkan harta yang halal. Hak anak adalah mendapatkan harta yang halal. Baik. Kemudian penulis mengatakan ada sebuah kisah menarik ini, yaitu dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nar wa taqumul lail?" Wahai Abdullah bin Amr bin As, ahli ibadah dari sahabat Rasulullah, aku dapat kabar engkau ini suka puasa di siang hari dan tahajud di malam hari. Lalu beliau menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya, betul wahai Rasulullah. "Fala taf'al." Kata Rasulullah SAW, jangan engkau lakukan terus. Sum wa aftir wa qum wa nam. Kadang puasa, besok berbuka. Besok tahajud, hari malam ini tahajud, besok tidur. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu memiliki hak. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan. Dan matamu memiliki hak. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Istrimu memiliki hak atasmu.
wa inna li zaujika 'alaika haqqan, zawrika 'alaika haqqan, dan yang menjadi tamumu juga memiliki hak atasmu. Nah, di sini menjadi pelajaran pada ikhwah, kalau seandainya seorang suami ahli ibadah tapi tidak memperdulikan istri, itu saja salah. Apalagi sampai seorang suami menelantarkan istri dalam hal yang tidak bermanfaat. Main game semalaman, nonton bola lewat handphone semalaman, ya, tidak memperhatikan istri dan seterusnya. Maka ini sebuah kekeliruan. Yang benar saja, misalkan dia tahajud setiap malam, istrinya nggak pernah digubris, itu saja salah. Apalagi sampai mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Taib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis membawakan dalil lagi tentang hak anak adalah mendapatkan sedekah atau nafkah yang halal. Kata penulis, fa'lam anna it'amaka zaujataka wa waladaka shadaqah. Ketahuilah, ketika engkau memberikan makanan kepada istrimu, anakmu, itu engkau sedang bersedekah, wahai para suami. Nah, ini sebagian yang kadang-kadang para suami lupa bahwa nafkah yang kita berikan kepada istri itu sedekah, dan setiap sedekah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba perhatikan dalam hadis dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu. Sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma at'amta nafsak fa huwa shadaqah, wa ma at'amta waladak wa zawjatak wa khadimak fa huwa shadaqah." Yang artinya, apa saja yang engkau berikan makanan kepada istrimu, kepada dirimu adalah sedekah. Makanan yang engkau berikan kepada anakmu adalah sedekah. Kepada istrimu adalah sedekah. Kepada pembantu-pembantumu adalah sedekah. Nah, ini harus diingat saat ngasih gaji gitu, misalkan kita kasih ya kepada istri kita. Maka itu harus ya ada di dalam diri, ini saya sedang bersedekah. Sebagaimana kita bersedekah kepada orang lain. Tetapi sedekah kepada istri dan anak lebih besar pahalanya. Nah, itu agar kita berihtisab, mengharap pahala dari apa yang kita sedekahkan kepada anak istri kita. Nah, seperti itu. Ini kadang lupa kitanya. Begitu juga dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah dari Al-Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kasaba ar-rajulu kasban atyaba min 'amali yadihi." Tidak ada pekerjaan yang lebih baik daripada bekerja dengan tangan sendiri. Enggak minta-minta. Dia kerja enggak minta-minta. Wa ma anfaqa ar-rajulu 'ala nafsi ahlihi wa waladi wa khadim fa huwa shadaqah. Apa saja yang seorang lelaki menafkahkannya kepada dirinya, istrinya, anaknya, pembantunya, itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Jadi jangan lupa ini. Saat kita ngasih nafkah kepada istri, maka itu adalah disebut dengan sedekah. Begitu juga hadis yang lain dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Innaka lan tunfiqu nafaqah tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha." Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan sebuah nafkah, engkau berharap pahala atasnya, melainkan engkau diberikan pahala atasnya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sampai makanan yang engkau suapkan kepada istrimu. Saya kira tidak ada suami ketika saling suap menyuap dengan istrinya itu sedang beribadah. Enggak ada niatan. Itu lagi sayang-sayangnya. Tapi itulah indahnya Islam. Dia mendapatkan pahala kalau seandainya dia berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala saat suap-suapan. Sudah mendapatkan nikmat maknawi di dalam hatinya karena sedang mesra-mesranya dengan istrinya,
dan juga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu suapan yang engkau suapkan kepada istrimu, maka itu engkau akan mendapatkan pahala atasnya. Hadis ini disebutkan tujuannya adalah untuk semangat menafkahi istri dan anak. Penulis mengatakan, "Hadzal haditsu dalilun ala bayani syai'in min fadhailil Islam wa mahasinih." Ini hadis menunjukkan penjelasan tentang keutamaan Islam dan kebaikan-kebaikan Islam. Wa dzalika anna ma anfaqtahu ala nafsik minal ma'kali wal mashrab wa nahwi dzalik mimma tantafi'u bih yakunu laka fihi sadaqah. Yaitu dengan engkau mensedekahkan, menafkahkan atas dirimu dari makanan, minuman dan yang lainnya yang engkau mendapatkan manfaat dari itu, maka ini adalah sedekah. Wa hakadha ma anfaqtahu ala ma tahta yadik min zaujatin wa banin wa khadimin wa mamlukin laka fihi sadaqat wa hadha yahtaju ila niyyah. Nah ini. Demikian pula apa yang kau sedekahkan kepada orang yang di bawah tanggung jawabmu. Seperti istri, nafkahi anak, nafkahi pembantu, budak. Kalau seandainya ada budak di tengah kita, maka itu dianggap sedekah, berpahala. Jadi bapak-bapak jangan hanya sekedar menunaikan kewajiban dulu, mencari sesuap nasi. Enggak, tetapi mencari sesuap nasi berharap pahala dari itu. Ya. Makanya penulis di sini mengatakan, hadza yahtaju ila niyyah. Ini memerlukan niat. Harus saat memberikan nafkah kepada istri itu harus diniatkan di dalam hati. Saya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, innama anfaqtahu ala nafsik ayyuhal muslim wa ala ahlika wa ala mamlukika wa ala al-ajiril khadim wal qarib wal ba'id sadaqah kullu ma anfaqtahu falaka fihi sadaqat. Ini hampir sama. Apa saja yang kau sedekahkan pada diri kita, kita makan, kita minum, kita berpakaian, atau kita berikan nafkah kepada istri kita, budak kita, atau pembantu kita, atau kerabat kita yang jauh, yang dekat, itu sedekah. Apa saja yang kita sedekahkan, maka itu dianggap sebagai berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min mahasinil Islam wa fadhailih. Ini termasuk daripada kebaikan Islam, keutamaan Islam. Wa min rahmatillahi tabaraka ta'ala bil muslimina wal muslimat. Dan termasuk rahmat Allah terhadap kaum muslimin dan kaum muslimat. Wa yahtaju hadza ila niyyah. Dan ini memerlukan niat. Ay an tanwiyahu niyatan 'ammatan fi kulli ma anfaqta min malika fi wujuhil halal. Wa min dzalika al mat'am wal mashrab wal maskan wal markab tahtasibu falaka fihi sadaqatun jariyah. Ini memerlukan niat, yaitu memerlukan niat yang umum di setiap apa saja yang kau sedekahkan dari hartamu dalam perkara-perkara yang halal, seperti mau makan, mau minum, berpakaian, alat transportasi, harus berharap pahala dalam hati bahwa itu adalah berbuat sedekah. Wa hakadha idza qaddamta ihsanan tahtasibu fihi al-ajr inda Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fil hadis la ajra illa an hisbah. Apapun kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, berharaplah pahala. Ya, dan itu memerlukan niat. Kalau nggak ada niat, nggak ada pahalanya. Apapun, ya, yang kita kerjakan, maka ini memerlukan niat. Kalau nggak ada niat, maka tidak ada pahalanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnad Al-Firdaus, la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Yang bantu orang di jalan, di pasar, ngasih tukang parkir, ngasih, itu harus pakai niat, sehingga berpahala. Bukan hanya sekedar tunai kewajiban gitu, tapi harus pakai niat.
Wa huwa bima'na hadits innamal a'malu binniyat ay tanwi idza qaddima laka at-ta'am min halalin aw tanwi fi hadha at-ta'am annaka tuhsinu bihi ila nafsik wa tataqawwa bihi ala ta'atillah wa qada'i hajatika al-mubahah syar'iyyah fayakunu laka fi hadha at-ta'ami ajr. Nah, sedang minum, bagaimana dapat pahala dengan minum? Sedang makan, bagaimana dapat pahala dengan makan? Beliau mengatakan, apabila kita sedang makan atau sedang minum dari yang halal, maka kita berniat dengan makanan minuman ini, kita sedang berbuat baik kepada diri kita. Kita menguatkan diri kita untuk bisa taat kepada Allah, bisa sholat, ya. Kita menguatkan diri kita agar bisa mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah. Jadi saat minum, kita niatkan agar hilang rasa haus sehingga bisa ceramah kembali. Saat makan, agar hilang rasa lapar sehingga tegak untuk mengerjakan sholat. Harus ada niat itu. Harus ada niat tersebut. Ya, sehingga di dalam makanan dan minumannya itu ada pahala. Di sini pentingnya niat para ikhwan yang dirahmati Allah. Beli sendal, beli sepatu, beli pulpen, beli sabun, beli ini, beli hal-hal yang mubah. Kadang kita membelinya hanya sekedar membeli. Beli baju, kadang kita membelinya hanya sekedar membeli. Tapi kalau coba niatkan, maka niscaya di dalam pembelian tersebut terdapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa hadza taqarrumun minallahi wa ihsanun wa ifdalun. Wa hadza kullu man akala min ma'idatika wa kullu man syariba mimma kasabat yaduka laka fihi ajr. Dan ini adalah kemuliaan dari Allah. Artinya kalau kita meniatkan seperti itu, diniatkan ibadah, berarti kita dapat pahala. Ini kemuliaan dari Allah. Ini perbuatan baik dari Allah. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan ada niatnya, berpahala. Demikianlah setiap yang makan di rumahmu, setiap yang minum dari apa yang engkau belikan minuman, maka jika diniatkan itu ada pahalanya. Jika diniatkan itu ada pahalanya. Wa hadza jaa'a muwaddahan fil ahadits tsabitati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa rahmatun minallahi tabaraka wa ta'ala bi hadzal muslimil dhaif. Dan ini telah datang penjelasannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini rahmat dari Allah. Artinya hal-hal yang mubah jika diniatkan ibadah akan dapat pahala. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadzal 'abdal muslim dzakaran kana aw untha la yadhi'u min 'amali syai'in abadan. Dan bahwasanya muslim ini baik laki-laki atau perempuan tidak hilang pahalanya sama sekali. Ya. Hatta hadza syai' alladhi yantafi bih wa yahfazu sihhatahu wa biniyatihi. Wa binyatahu wa yahfadhu waladahu lahu fihi al-ujur al-mudha'afah. Sampai seseorang yang memberikan manfaat kepada anaknya, kalau dia niatkan dapat pahalanya dia. Dan dapat pahalanya bukan cuma satu, karena al-hasanah bi asyri amsalha ila sab'ati mi'ati. Satu kebaikan mendapatkan 10 kebaikan, dilipatkan lagi menjadi 700 dan dilipatkan lagi seterusnya. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada niat saat memberikan nafkah kepada anak-anak, saat bayar SPP misalkan. Harus ada niat. Ini sedekah nih. Karena agar berpahala, ya, agar berpahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan bahwa wa 'ala rajul an yattaqiyallaha rabbal alamin fi mat'amihi wa mashrabihi wa malbasihi wa fi ma ya'ti bihi min zinatil hayati dunya li nafsi aw li zawjihi wa liyakun dzalika minal halalis sarf. Nah, perhatikan baik-baik bahwa seseorang lelaki hendaknya dia bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa, Rabb semesta alam, di dalam perihal makan, minum, pakaian, dan apa saja dari perkara-perkara dunia yang dia berikan untuk dirinya dan istrinya, dan hendaknya itu dari harta yang halal. Ya, harus halal. Makan
dengan harta yang halal, itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya apa? Wajib. Coba perhatikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna alim." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Nah, makanlah, perintah. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Makanlah dari yang baik-baik, artinya yang halal. Imma uangnya untuk membeli harta tersebut adalah untuk membeli makanan tersebut halal, dan juga makanan yang dibeli halal. Makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seseorang semestinya menafkahi anak istrinya dengan harta yang halal, dan itu perintah untuk Nabi dan Rasul, apalagi untuk kita. Para Nabi, para Rasul saja diperintahkan untuk makan harta yang halal, mencari harta yang halal, apalagi orang-orang beriman. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, fa amara Allah tabaraka wa taala al-mursalina bil akli min at-tayyibat, wa fi hadha dalilun ala jawazil amri bimal mar'u ma'murun bihi, kama fi qouli rabbina tabaraka wa taala, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Di dalam ayat ini Allah memberikan perintah kepada para rasul untuk makan dari harta yang baik-baik saja. Kemudian di dalam ayat ini terdapat dalil bolehnya pemerintah dengan apa yang seseorang diperintahkan atasnya. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai para nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Allah memerintahkan Nabi untuk bertakwa, dan itu perintah untuk kita. Allah memerintahkan para rasul untuk makan dari yang baik-baik, dan itu perintah untuk pengikut para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kemudian Syekh mengatakan perkataan yang sangat indah. Laqad kanatil wahidatu min nisa'is salaf idza arada zawjuha an yakhruja taliban rizq ta'allaqat bi thiyabihi taqulu lah ittaqillaha fina wa la tut'imna illa minal halal sarf fa innana nahthu turaba nastaffuhu wa la na'kulu mimma fihi syubhah fadlan an yakuna min haram. Dulu para istri-istri para salafus saleh, para sahabat Nabi, jika suaminya ingin keluar mencari uang, maka mereka pegang baju suaminya dan berkata, takut engkau kepada Allah ketika engkau memberi makan kepada kami. Takutlah engkau kepada Allah, dan janganlah engkau memberi makan kami kecuali dari yang halal. Sesungguhnya kami menguburkanmu. Dan artinya apa? Kami itu akan sesuai dengan apa yang kau berikan. Kami akan sesuai dengan apa yang engkau berikan. Gitu ya. Dan kami tidak makan kecuali dari apa yang ada, kami tidak makan dari yang ada syubhat. Nah, ini termasuk harus dijauhi syubhat. Jangan sampai bermudah-mudah untuk mengambil harta padahal dia belum tahu pastinya apakah itu halal atau haram. Apalagi memberikan yang haram. Wa ma'lumun anna al-insana idza ma ata bil haram fa akalathu al-mar'ah. Dan diketahui bahwasanya seorang lelaki, suami, kalau bawa harta yang haram, maka dimakan istrinya. Thumma takhallaqa fi batniha janinan. Lalu makanan tersebut membuat seorang janin. Fa hadzal janin innama yughadza min hadzal ghidha alladhi tanawalathu. Maka janin ini
adalah hasil makanan-makanan yang dimakan oleh ibunya, dan makanan tersebut ternyata dibeli dengan harta yang haram. Wa hadzal ghidha haram, dan makanan tersebut adalah makanan yang haram. Fa hadza waladun haram, waladu haram. Nah, berarti anak ini terlahir dari daging-daging yang haram. Tawallada min haram, karena dia lahir dari daging-daging yang haram. Wa nama fi batni ummihi minal haram, dan dia berkembang di perut ibunya dari makanan-makanan yang haram. Fa anna yasluhu mithlu hadza. Bagaimana keadaan anak seperti ini bisa hidup? Wallahi para ikhwah, kita ada syekh saya sering mengatakan, Syekh Ibrahim bin Amir Ruhail, as-sa'id man nu'idha bi ghairi. Orang yang bahagia, orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Kalau orang memperhatikan orang tuanya mengerjakan yang haram-haram, menghasilkan yang haram, lihat anak-anak. Susah untuk diajak saleh. Ya. Dan itu mujarrab, bisa terlihat. Maka hati-hati para ikhwan dirahmati oleh Allah. Nah, sebelum pertanyaan saya akan menyebutkan panasnya harta haram. Apa saja yang menyebabkan harta haram itu sangat panas. Yang pertama, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta haram memusnahkan keberkahan harta. Memusnahkan keberkahan harta. Contoh riba, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan harta riba dan menambahkan harta yang disedekahi. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak menyukai setiap orang yang selalu kufur terhadap nikmat Allah dan banyak dosa. Di dalam ayat ini Allah mengatakan menghancurkan harta riba. Kata Imam Ibnu Katsir ada dua cara Allah menghancurkan harta riba. Yang pertama, yudhibuhu bil kulliyah min yadi sahibihi. Yang pertama adalah menghabiskan uangnya habis. Yang kedua, au yahrimahu barakata malih fala yantafi'u bih bal yu'adzabu bihi fid dunya wa ma yu'aqabu alaihi yaumal qiyamah. Yang kedua adalah caranya diharamkan berkah hartanya. Dia tidak bisa ngambil manfaat dari harta itu. Bahkan dia disiksa di dunia dengan harta tersebut dan disiksa di akhirat dengan harta tersebut, akibat harta tersebut. Nah, ini namanya memusnahkan keberkahan harta. Hati-hati harta yang haram dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Contoh lagi pedagang, kalau tidak jujur, menyembunyikan, berdusta, menyembunyikan sesuatu yang memang dia ingin sembunyikan dari pembelinya, maka ini dihancurkan keberkahan hartanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahu fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Dua pembeli dan penjual, mereka masih di dalam masa tangguh selama belum berpisah. Nah, kalau selama masa tangguh ini mereka jujur, menjelaskan apa adanya, ini cacatnya di sini, ini cacatnya di sini, ini kurangnya ini, maka diberkahi di dalam jual beli mereka. Nah, tapi kalau dusta, menyembunyikan apa yang ingin disembunyikan, maka dihancurkan berkah jual belinya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tidak dikabulkannya doa. Ya, yang kedua, tidak dikabulkannya doa. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Anna rajula yutilus safar." Ada seorang yang bepergian jauh
orang kalau dalam bepergian itu salah satu keadaan yang dikabulkan doa, yaitu safar, bepergian. Asy'atha aghbar, dia pakaiannya lusuh penuh dengan debu, rambutnya lusuh penuh dengan debu, ya. Dan ini keadaan juga yang diharapkan dikabulkan doa. Yamuddu yadahi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini juga adab dalam berdoa agar dikabulkan. Lalu dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ini juga adab yang keempat, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan doanya. Tetapi apa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Tapi pakaiannya dibeli dengan uang yang haram, minumannya dibeli dengan uang yang haram, makanannya dibeli dengan uang yang haram, diberi makan tadi saat janin tadi. Diberi makan dengan uang yang haram, maka mana mungkin dikabulkan doanya? Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Ini panasnya harta haram yang kedua. Yang ketiga, penghalang dari diterimanya amalan sedekah. Artinya apa? Harta haram dengan kesepakatan para ulama tidak diterima tidak dapat dijadikan untuk disedekahi. Harta haram tidak bisa dan tidak sah untuk disedekahi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Tidak menerima kecuali dari yang halal. Ya. Jadi sedekah dari harta haram itu namanya bukan sedekah, tapi melepas harta haram. Makanya kalau ada orang menghasilkan hasil yang haram, lalu kemudian dia ingin bersedekah, itu namanya bukan bersedekah, tetapi melepaskan harta yang haram. Ya. Dan itu harus dilepaskan hartanya. Kalau enggak, masih akan ada kesialan yang didatangkan dari harta yang haram tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panasnya harta haram yang keempat adalah dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Ya. Dalam hadis tentang riba, riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu asyahidai." Allah melaknat pemakan harta riba, yang memberi makan. Pemakan itu berarti yang menghutangi. Pemberi makan berarti yang berhutang. Dan penulisnya dan kedua saksinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat maksudnya adalah al-ib'ad wa tardu min rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan harta haram. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas, mengapa beliau termasuk sahabat Nabi yang kalau berdoa sekali pasti kabul? Jawabannya adalah karena beliau berkata, "Atib mat'amak tustajab da'watuk." Yang artinya, perbaiki makananmu, belilah dengan harta yang haram, dengan harta yang halal, maka doamu akan dikabulkan. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, terkenal dengan mujabud da'wah, yaitu terkenal dengan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini saya bercerita tentang cerita-cerita para salafus saleh, bagaimana mereka dengan harta halal dan harta haram. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mempunyai budak.
Budaknya dulu suka main dukun-dukunan. Dari hasil dukun-dukunan tersebut budaknya mendapatkan upah. Dari hasil meramal budaknya mendapatkan upah. Lalu upah tersebut dibelikan makanan. Makanan diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya ketika sudah memakan, bertanya, ini makanan engkau beli dari mana? Uangnya dari mana? Lalu si budak ini berkata, dahulu aku di masa jahiliyah suka main ramal-ramalan. Kalau ramalanku benar, maka aku diberi upah. Dan makanan yang engkau makan tadi, itulah hasil dari ramalanku. Apa yang terjadi? Beliau caluk itu tangan, masukkan ke dalam tenggorokan, keluarkan semua yang sudah dimakan. Karena saking takutnya masuk makanan haram ke dalam tubuhnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhd, fannaru aula bih." Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Nah, ini beberapa hal yang patut diperhatikan, bahwa termasuk hak anak terhadap orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberi nafkah dari harta yang halal. Wallahu a'lam. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa bertanya. Nah, ada yang bertanya? Ini kajian perdana berarti ya? Hah? Alhamdulillah. Perdana sudah banyak. Ya. Lebih dari 2 itu kan banyak berarti. Ya. Taib. Silahkan jika ada yang bertanya. Langsung saja. Asal bukan keperluan wali santri. Kalau keperluan wali santri mungkin bertanya melalui call center. Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi, kita ingin juga memperkaya ilmu para wali santri. Ya, jadi nanti santri-santrinya pulang sudah setahun belajar ilmu agama, maka wali santrinya bisa mendampingi ya santri-santrinya. Jadi tidak terlihat awam-awam amat di hadapan santri lah gitu. Mungkin nanti kita akan belajar, dilihat nanti bukunya apa kita sediakan. Nah, ini adalah pertemuan pertama kajian wali santri secara offline setelah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang nanti bisa lebih banyak lagi yang berhadir. Yang jelas siapa yang berhadir maka dia akan mendapatkan manfaatnya, insyaallah. Untuk saat sekarang yang mengampu kajian masih saya, dan mudah-mudahan tidak berubah jadwalnya. Dan sepertinya sudah tidak akan berubah karena pekan pertama saya ada di Banjarmasin, pekan kedua, pekan ketiga juga ada. Sabtu pekan pertama, Sabtu pekan kedua insyaallah taala. Tapi nanti untuk beberapa bulan ke depan Sabtu pekan ketiga dulu kita lihat. Apakah kita bisa istiqamah atau tidak. 1 bulan sekali dulu. Baru nanti 2 bulan sekali. Gitu ya. Nah, sampai nantinya kajian ini seperti yang sudah saya ceritakan tadi, di pesantren-pesantren lain, di samping anaknya yang belajar ilmu agama, bapaknya juga belajar ilmu agama, sehingga bisa mendampingi anak nanti ketika pulang liburan atau yang semisalnya. Ya, saya ingin mencarikan buku kecil buat bapak-bapak yang memang cocok dan juga ibu-ibu yang memang cocok untuk dipelajari, sehingga kita dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama
bisa mengetahui dasar-dasar ilmu agama Islam. Ya, jadi mungkin nanti bahkan ada ujiannya, ada kurikulumnya, karena semakin sudah lewat pandemi ini, maka semakin mudah kita untuk berkegiatan. Dan ini juga ya kesempatan bagi para wali santri untuk menambah ilmu, ya, menambah ilmu. Mungkin anggap saja sebulan sekali pesantren kilat gitu lah. Ya, dari jam habis asar sampai mungkin nanti habis kajian seperti ini ada halaqah apa lagi, entah Quran kah, entah apakah. Jadi wali-wali santri pesantren Intan Ilmu benar-benar memang juga mendapatkan ilmunya. Ya. Kalau perlu kan anak-anak habis maghrib biasanya makan, jadi sampai isya gitulah, orang tuanya baru pulang. Ya. Sampai isya baru pulang. Jadi benar-benar pesantren berapa jam gitu. Ya, sampai isya baru pulang nanti ke rumah. Ya, niatan saya seperti itu. Karena waktu di Solo kemarin ketemu dengan beberapa pimpinan pesantren, mereka mengadakan begitu. Dan itu membuat para wali santri akhirnya tahu betul bagaimana capeknya belajar. Ya. Jadi disediakan saja waktu. Pokoknya Sabtu pekan ketiga sudah bawa bekal tuh. Entah sikat gigi kah, entah apakah. Pokoknya sampai isya pulang. Nah, seperti itu. Karena santri-santri kalau Sabtu mereka Sabtu malam, nah Sabtu sore kayak seperti ini pramuka, Sabtu malam mereka berkegiatan muhadharah, ya, latihan pidato. Kemudian Sabtu malam habis maghrib itu makan. Pidato ya, pidato. Habis itu sholat isya. Nah, jadi mereka pidato, anak-anaknya pidato, bapak-bapaknya masih di sini belajar lagi. Sampai isya selesai. Paling kan beberapa jam saja. Nah, seperti itu. Itu sih program saya, mudah-mudahan bisa dilalui dengan baik. Nanti ibu-ibu bagaimana caranya? Coba kita pikirkan. Yang jelas niatannya seperti itu. Ya. Jadi meluangkan waktulah dari mulai sore sampai isya. Habis isya baru pulang. Setelah sholat isya. Dia anak-anaknya makan, kita pulang. Ya. Jika tidak ada pertanyaan maka dicukupkan. Ada, silakan. Kasih mik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan bahwa harta haram itu tidak bisa dipakai untuk sedekah. Bagaimana dengan kalau harta haram digunakan untuk membiayai pendidikan anak? Karena pembiayaan pendidikan anak juga termasuk sedekah kalau saya tidak salah. Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah. Termasuk di dalamnya pembiayaan anak itu kan nafkah dari seorang orang tua kepada anak. Maka yang sebenarnya gini, kita letakkan dulu. Ketika Allah mengatakan innallaha thayyibun, Rasulullah SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Apa maksud kata tidak menerima? Maksudnya adalah tidak berpahala. Jadi bukan berarti secara hukum syar'i dia tidak bisa diberikan, tidak. Tetapi diberikan oleh orang tuanya, tapi nggak ada pahalanya bagi orang tuanya. Nah itu dia. Nah termasuk di dalamnya apalagi membiayai pendidikan anak. Ini termasuk nafkah yang sangat besar bagi anak. Maka harus dari yang halal. Kalau tidak diganjar pahala oleh Allah perbuatan orang tua tadi. Mungkin sampai kepada anaknya nafkah oke. Anaknya bisa mendapatkan manfaat, tapi pahala bagi orang tua yang saya katakan tadi sedekah tadi nggak dapat dia. Nah, begitu. Dan sedikit menyinggung tentang nafkah anak ya, agar bapak-bapak itu tidak pelit sama anak.
tapi tidak royal yang membuat anak akhirnya boros. Dan juga tidak merasa berat saat menafkahi anak. Ya. Bahkan menafkahi anak itu adalah pelancar rezeki. Apa kisahnya? Ada dua saudara kandung, yang satu belajar bersama Rasulullah SAW, yang satu lagi bekerja. Yang satu yang bekerja ini mengeluh kepada Rasulullah SAW, inna akhi jalasa ma'ak, wahai Rasulullah, saudaraku duduk bersama engkau tidak bekerja, sedangkan aku yang bekerja. Aku ingin juga dia bekerja, tidak hanya duduk. Apa kata Rasulullah SAW? La'allaka turzaqu bihi. Semoga engkau diberikan rezeki disebabkan dia duduk di majelis ilmu. Jadi sebenarnya bayar SPP itu pelancar rezeki. Ya. Karena dia menafkahi anak. Kan dari situ anak bisa makan, dari situ anak bisa dapat penerangan, dari situ anak dapat asrama, dari situ dan seterusnya. Ya. Jadi dia pelancar rezeki. Menafkahi anak termasuk daripada melancarkan rezeki. Tapi tadi wajib dengan yang halal. Kalau tidak, bagi orang tuanya tidak dapat pahala. Dan bagi sang anak terasa tidak nyaman di dalam tubuhnya. Seperti misalkan, tidak bisa kita pungkiri anak sering sakit, anak susah untuk menghafal. Nah itu mungkin ada pengaruh di dalam harta yang diberikan oleh orang tua kepada diri sang anak. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Berkenaan dengan masalah haram tadi, misalnya selama kita hidup ini tidak tahu apakah kita termakan haram ataupun tidak, apakah ada mungkin hal-hal yang perlu diamalkan untuk membersihkan diri dari hal-hal yang kita tidak tahu atas dosa terhadap makanan yang kita makan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima Bagus kasih. pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Dan pertanyaan ini adalah menunjukkan bahwa kita akhirnya harus memuhasabah diri kita. Apakah selama ini kita makan yang halal atau makan yang haram? Kemudian kalau sudah termakan bagaimana membersihkannya? Jawabannya adalah kalau sudah termakan, cara membersihkannya adalah membayar zakat dan memperbanyak sedekah. Karena bayar zakat itu membersihkan yang kotor. Makanya Rasulullah SAW tidak mau menerima harta zakat. Rasulullah SAW bersabda, innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya itu adalah kotoran-kotoran manusia. Jadi cara untuk kita terlepas dari dosa makan yang haram adalah kita membayar zakat atau memperbanyak sedekah. Apa bedanya sedekah dengan zakat? Kalau zakat adalah sedekah yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan sedekah diberikan kepada siapa saja yang dia ingin berikan. Nah, jadi caranya seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah dalam keadaan rahasia itu memadamkan kemurkaan Allah SWT. Maka pada saat itu berbanyak sedekah, perbanyak zakat, itu akan membersihkan harta. Rasulullah SAW bersabda, mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak berkurang dengan harta tidak berkurang dengan sedekah dan seterusnya. Wallah. Ada lagi? Cukup ya? Ya.
Nanti insya Allah bulan depan kita akan lebih atur lagi. Ini tadi absen, saya akan sebarkan di grup wali santri yang hadir sekian, kemudian videonya juga yang hadir sekian. Nanti kegiatan kita akan sebutkan apa saja. Yang jelas seperti itu saya niatkan, bahwa wali santri juga harus berilmu. Ya, sekarang waktunya, apalagi ya bisa ngobrol dengan anak, ya, melihat mereka, terutama yang dekat-dekat, ya. Ini kesempatan lah. Jadi Sabtu pekan ketiga itu sudah terjadwal. Saya tidak akan kemana-mana karena sudah terjadwal di sini. Maka kita berharap agar ada kelas, gitu ya. Ada kelas habis asar, kelas habis maghrib, indah sekali itu. 2 kelas saja sudah cukup itu. Ya, 2 kelas saja sudah sangat cukup. Setiap bulan untuk kita benar-benar mempelajarinya. Nanti ibu-ibu bagaimana caranya kita coba pikirkan yang baik. Lihat, yang jelas niatan saya seperti itu. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.